kalau gini cover racer bener guys. Ya kita harus membiasakan diri ya kalau bawa yang model-model Mustang Cafe Racer ini. Tapi bentuknya motor ini asik banget. Nah enak gini guys kalau gampang banget dapat cepet, dapat 100 enteng. Kalau bantingan suspensinya saya bilang empuk banget guys. Sudah ada steering damper juga bawaan. No sampai 10 kita nilai motor ini 7,8. Buat lepas tangan ya center banget karena dia pakai steering damper. Halo guys, welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Gimana kabar hari ini? Saya berdoa semoga kalian baik-baik, sehat selalu dimudahkan dan dilancarkan. Dan buat yang belum bisa beli moge, saya harap kalian bisa segera beli moge dan jangan lupa belinya di IG Big Bike ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas motor Eropa Retro. Motor apakah itu? Kita lihat dulu. Ini adalah 2018 BMW R90 Cafe Racer. Jadi R90 itu ada 4 model. Model R90 Roadster, R90 Scrambler, R90 Urban GS, dan R90 Cafe Racer. Kalau desainnya yang paling keren sih menurut saya yang Cafe Racer guys. Mesinnya semua sama R90, dia mesin boxer 1200 cc. Kita bahas detail, lihat dulu motornya, kita bicara spesifikasinya, habis itu kita akan test ride. Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa ditekan tombol subscribe YouTube channel IG Big Bike. 2018 BMW R90 Cafe Racer. Jadi kalau dari segi tampilan dan desain, yang paling keren ya, paling cakep dilihat itu yang menurut saya Cafe Racer ini guys. Jadi apa namanya, desainnya itu wow banget, keren banget sih. Modelnya kayak peluru ya, kayak torpedo. Terus aksesorisnya motor ini apa aja? Yuk kita lihat dulu. Ini motor masih jalan 3.300 km guys. Lumayan banyak aksesorisnya. Dari depan kita udah lihat headlampnya udah diganti daymaker. Jadi standarnya dia lampu biasa ya, LED daymaker. Jadi tampilannya lebih keren. Terus ada engine guard. Terus pelindung mesin bawah itu dia ada skid plate. Terus untuk ini cover ini juga pelindung. Itu pelindung air intake protector by MCP. Terus lampu stop lamp belakang by NRC guys, 3 in 1 ya, LED. License plate holdernya by NRC. Bannya Metzeler Sportstech
karena motor Jerman banyak juga match-sellernya dari Jerman guys. Habis itu pelindung swing arm RSD, swing arm protector. Nah ini guys. Terus engine oil cap RSD, engine guardnya ini by Hepco Baker. Terus ini guys, ada produk RSD radial valve cover. Ini guys. Ini RSD radial valve cover. Sama bar end diganti produk CNC guys. Ini juga aksesoris nih ya, Hepco. Jadi skid pad. Kurang lebihnya aksesorisnya motor itu kurang lebih aksesorisnya nggak terlalu banyak, tapi semua fungsi kebanyakan sih protektor. Jadi untuk pelindung mesin. Sekarang kita ngebahas detail spesifikasi motor ini. Mesinnya spesifikasi teknis, terus kita coba suara, terus test ride ya. Jadi motor ini mesinnya adalah mesin boxer guys. Kapasitasnya 1170 cc, 2 silinder. Kalian paham maksudnya mesin boxer? Jadi mesin boxer itu pistonnya itu menyamping, naik. Kalau yang mesin normal kan naik turun, kalau boxer itu menyamping guys. Jadi makanya ini blok posisinya lebar karena pistonnya nggak naik tapi menyamping. Kiri kanan ya. Terus mesin tipenya 4 tak 2 silinder. Pendinginnya dia oil cooler ya, sama udara. Ini oil coolernya. Jadi motor ini belum ada radiator. Mesinnya sama persis dengan BMW K25, BMW R 1200 GS yang K25. Sama persis dengan BMW R90. Desainnya motor ini retro ya, jadi nggak terlalu banyak fitur-fitur elektronik, tapi tetap motor ini canggih. Dia udah ABS. Bor kali struknya 101, diameter pistonnya gede guys, 101, hampir 10 cm lebih. Terus jarak main pistonnya 73 mm. Tenaganya 110 horsepower di 7750 rpm. Torsinya 116 Nm di rpm 6000. Kalau saya baca di spesifikasi website BMW, top speednya 200 km/h. Kompresinya 12:1, lumayan tinggi. Jadi saran saya Anda harus pakai bensin RON 95 ke atas. Semakin tinggi RON-nya semakin bagus. Jadi kalau Shell terus itu 95, terus BP juga 95. Kalau yang Pertamax turbo itu 98 guys. Jadi kalau pakai Pertamax turbo lebih performanya lebih bagus karena RON-nya lebih tinggi. Dia fuel sistemnya injection. Habis itu DOHC, gearboxnya 6 speed, penggeraknya gardan. Nah ini guys, kerennya BMW R90 itu dia nggak pakai rantai, penggeraknya gardan. Jadi kalau gardan itu menurut saya lebih responsif ya daripada rantai ya. Oke, jadi kita bicara koplingnya. Dia koplingnya dioperasikan secara hidrolik. Terus dia koplingnya single dry plate clutch. Jadi koplingnya kopling kering guys, tapi dioperasikan secara hidrolik. Sama kayak koplingnya BMW R18 juga kopling kering tuh. Terus konsumsi bahan bakarnya 20 km per liter, emisinya Euro 4. Terus sasisnya ini aluminium guys. Terus dia itu dibagi 4-part frame concept. Kita lihat dari sini. Jadi sasisnya itu ada 4 bagian. Front frame, frame depan, terus ada 3 part rear frame, rem belakang, sama load bearing engine. Semua materialnya dari aluminium. Terus shock depannya kita ngeliat masih teleskopik. Jadi memang dia mengedepankan kesan retro. Jadi model teleskopik fog 46 mm.
Terus shock belakangnya kita lihat monoshock single set swing arm with BMW Motorrad Paralever, bisa di setel. Ban depannya 120/70 ring 17, bannya matte seller. Terus velgnya velg khas BMW ya, velg jari-jari tapi dia tubeless. Terus untuk pengereman depan ABS double cakram 320 mm, kalipernya Brembo. Cakram belakangnya ini BMW tapi ada logonya Brembo, jadi kita anggap ini tetap Brembo ya. 2 piston, cakramnya 265 mm single cakram, velg belakangnya jari-jari tapi ini tubeless, ban belakangnya matte seller Sportstech RR 190 55 17. Ini bannya udah gantian guys, jadi standarnya dia itu 180 ban belakangnya, tapi tetap diganti merek Jerman matte seller Sportstech, cakep. Terus kita bicara dimensi. Panjang keseluruhan 2220 mm atau 2,2 meter. Tinggi jok 805 mm. Terus berat basa berat kering 211 kg. Berat basa lengkap dengan cairan dan oli bensin 222 kg. Kapasitas tangki 17 liter. Terus fitur-fiturnya dia ada steering damper, lampunya udah LED. Ada pemanas tangan, head grip heater, ABS, traction control. Udah sih itu aja fitur-fiturnya. Kita lihat di speedometernya. Speedonya ada 2 bagian, kombinasi antara analog dan multi information display ya. Jadi retro ya harus analog guys. Kunci kontaknya on di sini. Kita lihat tombol ini untuk pemanas tangan guys. Nah ini ada settingan pemanas tangan saat 3 mode. Ini engine start on off, ini lampu hazard, ini buat dim. Nah itu buat dim, ini buat matiin ABS. Kalau ditekan ABS-nya mati, tekan lama ya. Nah itu lampunya nggak jadi kedip-kedip, matiin ABS. Terus ini masuk ke menu, odonya motor ini 3300. Oh itu yang bawah itu menu yang pindah ini ya. Ini gear indikator, kecepatan rata-rata, voltage aki, untuk waktu berkendara, riding time, date, konsumsi bahan bakar, average consumption, kecepatan rata-rata. Terus yang kalau yang atas kita ngerubah odo 3300, trip 1, trip 2, engine temperatur, jam, setup untuk masuk setting-setting menu di situ ya. Oke. Nah ini akinya kurang, jadi dia kasih keterangan. Oke. Terus kurang lebihnya seperti itu. Kita langsung mau menuju cek sound. Kita cek sound guys. Knalpotnya ini masih standar, cuman knalpotnya ini dibuat oleh Akrapovic. Jadi kalau kita mesin boxer itu guys ya, kalau kita stasioner kita gas, dia akan goyang di kiri kanan, memang sisanya goyang ke arah menyamping. Tapi kalau udah jalan enak kok. Oke, tadi kita udah bahas detail spesifikasi BMW R90 Cafe Racer. Sekarang waktunya nyoba tes jalan. Oke, stay tune ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike dan follow Instagram @iwanganimogi. Thank you.
Halo guys, hari ini hari Senin 12 Juli 2021, Surabaya panas. Kita mau nyobain BMW R90 Cafe Racer. Kaki saya napak, seatnya 805, motor berat basa 222 kilo. Tinggi saya 173. Terus posisi footstep sama stangnya ini maju ke depan guys. Jadi motor ini bener-bener racing ya, nunduk. Cafe Racer memang stylenya racing. Powernya 110 horsepower di RPM 7750, torsinya 116 Nm di RPM 6600, kompresinya 12:1. Ada fitur ABS traction control, kilometernya 3000. Kita panasin aja motor. Mesin boxer guys, kalau di starter dia ada goyang ke kanan gitu. Itu memang karakternya BMW boxer. Dia cuman ada fitur ABS, traction control, pemanas tangan, no riding modes, no quick shifter. Motor ini bentuknya keren sih, keren, asik. Ya cuma nanti kita mau coba gimana posisi ridingnya pas di jalan. Oke, kita langsung jalan. Spion udah oke. Oke, kita langsung jalan aja guys. Koplingnya ini dry clutch loh. Kalau dengan tinggi saya sih lumayan pas ya. Cuman kalau ketingginya kamu di bawah 170, kayaknya agak repot bawa motor ini. Karena jarak stangnya sama footstep sama jok itu lumayan jauh. Ini karakter orang Eropa. Dan posisi ridingnya dia racing, nunduk. Ya kita harus adaptasi sih bro. Kalau bawa kayak ginian paling buat touring pendek atau buat buat main kota-kota aja ya, buat keren-kerenan ya. Kalau buat touring jauh capek guys. Tapi saya lihat ada di Jakarta ada satu public figure cewek, saya lupa sih namanya. Dia pakai R90 Cafe Racer. Artis. Siapa sih namanya? Bukan Nikita Mirzani, bukan. Saya lupa guys. Kalau Nikita Mirzani pakai R90 Roadster. Jadi satu Roadster ini BMW R90 ini ada 4 varian. Yang tadi saya bilang Roadster, Cafe Racer, Urban GS, sama Scrambler. Dan Roadster itu banyak varian lagi. Yang tertingginya yang kita pernah review 719 Ballet Gold. Mesinnya semua sama, saya ini cuman beda tampilan aja ya, beda look. Ya kayak bawa motor sport sih, bawa feel-nya kayak bawa 636 gitu guys, kayak bawa arsik gitu lah. Dia gak ada radiator, jadi pendingin udara sama ada oil cooler. Ada gear indikator sih di speedometer guys. Sudah ada steering damper juga bawaan.
kalau gini cafe racer bener guys. Nunduk bro. Ya kita harus membiasakan diri ya kalau bawa yang model-model Mustang Cafe Racer ini. Tapi bentuknya motor ini asik banget. Oke, kita tes. Mesinnya sama persis kayak yang kemarin 719 gua tes. Ya feelingnya semua sama. Nah enak gini guys kalau kaliper depan belakang Brembo guys. Gampang banget dapat cepet, dapat 100 enteng. Kalau bantingan suspensinya saya bilang empuk banget guys. Jadi kalau kencang agak sedikit limbung. Bisa di stop, bisa disetting sih ini. Tapi stabil karena dia ada steering damper. Ya minusnya dia nunduk aja bro. Jadi racing ya posisinya. Minusnya itu aja sih menurutku. Shocknya empuk banget. Kalau sudah kenceng guys, jadi dia nggak goyang-goyang kiri kanan, sangat stabil kok. Cuman kalau netral aja stasioner ya dia agak goyang-goyang kiri kanan kalau digas. Itu karakternya mesin boxer. Ini mesinnya sama dengan BMW K25 ya, S1200 K25, GS K25. Jadi dia belum ada radiator, cuman oil cooler dan pendingin udara. Kalau bawa gini enaknya sih buat santai-santaian ya, jangan nggak terlalu kenceng guys. Wah penuh jalanan bro, tidak bisa ngegek becek.
Lagi mencoba merasakan guys bahwa motor ini gimana feelingnya ini gua, makanya tadi diam aja. Jadi motor ini yang bikin racing ya, jarak jok itu ke setang itu jauh guys. Ini setang ke jok saya duduk itu jauh, jadi dia jadi racing ya. Ya sama kayak kamu bawa motor sport lah, feelingnya sama guys bawa motor ini. Buat lepas tangan ya center banget karena dia pakai apa, steering damper. Nah ini jarak tangkinya gede, jaraknya ini jok sama stang ini jauh bro, makanya dia bentuknya nunduk banget. Tangkinya 17 liter guys. Jadi kita sudah jelasin nilai plus, nilai minus motor ini. Minusnya posisinya racing, kalau plusnya desainnya cakep, mesin boxer, gardan. BMW selalu keren lah. BMW itu selalu menjadi center of attraction guys, pusat perhatian. Jadi ibaratnya kalau bawa motor ini kayak orang fitness gitu, nge-gym guys. Jadi kalau mungkin kamu harus adaptasi. Hari pertama kamu beban 10 kilo itu mungkin agak berat, tapi kalau sudah 2-3 hari udah biasa, udah naik terus. Jadi harus bawa motor ini harus diadaptasi dulu, dibiasakan dulu guys. Pengereman nggak ada isu ya, pengeremannya bagus banget karena dia udah Brembo depan belakang, udah ABS, double cakram 320. Jadi pengereman nggak ada isu. Joknya empuk banget. Nol sampai 10 kita nilai motor ini 7,8. Oke guys, demikian tes BMW R90 Cafe Racer. Saya izin pamit dulu. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Bye bye guys. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Stay prokes. Jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike. Kamu juga bisa follow Instagram @iwanganimoge. Thank you brother. Salam sehat dan sukses. Bye bye.